Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, seorang pemuda asal Kalimantan bernama Dimas tiba-tiba merasakan ketegangan yang luar biasa dalam hidupnya. Dimas adalah seorang pemuda yang terlahir dari keluarga sederhana di sebuah desa di Kalimantan, yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk mengubah nasibnya. Meskipun sudah berbulan-bulan tinggal di kota besar ini, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Sari, seorang gadis Jakarta yang tinggal di apartemen tempat Dimas bekerja sebagai tukang kebun. Sari adalah sosok yang sangat cantik, pintar, dan mempesona, membuat hati Dimas jatuh cinta sejak pertama kali bertemu. Namun, meski Dimas berusaha mendekati Sari, dia selalu mendapat penolakan. Sari sudah memiliki kekasih, seorang pria tampan dan kaya yang bekerja sebagai pengusaha sukses. Dimas merasa dirinya tak pernah cukup untuk Sari, baik dalam hal status maupun materi. Tetapi, rasa cinta Dimas kepada Sari tidak bisa dibendung. Setiap kali melihatnya, hati Dimas semakin sakit, dan semakin besar keinginan untuk memiliki gadis itu. Suatu malam, dalam keputusasaan, Dimas mendengar sebuah cerita dari seorang teman asal Kalimantan yang bekerja sebagai pedagang di Jakarta. Temannya bercerita tentang pelet pangkanan, sebuah ilmu hitam yang legendaris dari Kalimantan, yang dikatakan mampu membuat seseorang jatuh cinta kepada siapa saja yang menggunakannya. Pelet ini konon sudah digunakan sejak zaman dahulu oleh para dukun untuk menarik hati orang yang diinginkan. Dimas, yang sudah terobsesi dengan Sari, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pelet pangkanan tersebut. Setelah bertanya kepada beberapa orang, ia akhirnya bertemu dengan seorang dukun tua di sebuah gang sempit di kawasan Tanah Abang. Dukun itu mengenali Dimas sebagai orang yang datang dari luar kota dan menatapnya dengan mata yang tajam. "Apa yang kau inginkan, nak?" tanya dukun itu dengan suara serak. Dimas menceritakan tentang perasaannya pada Sari dan bagaimana cintanya selalu ditolak. Dukun itu tersenyum kecil dan mengatakan, pelet pangkanan bukan untuk main-main. Jika kau ingin menggunakannya, kau harus membayar harganya. Tidak hanya uang, tetapi jiwa dan kesetiaanmu. Ini bukan sekadar tentang cinta, tapi juga pengorbanan. Dengan nafsu yang membara, Dimas setuju untuk melakukan apapun agar bisa mendapatkan Sari. Dukun itu memberinya ramuan dalam sebuah botol kecil berwarna merah pekat, yang di dalamnya terdapat cairan kental dan berbau harum. "Berikan ini pada benda milik gadismu, dan cintanya akan menjadi milikmu. Namun ingat, tidak ada yang bisa merubah takdir setelahnya," kata dukun itu. Kembali ke apartemen Sari, Dimas dengan hati berdebar-debar menunggu kesempatan untuk menggunakan ramuan itu. Saat Sari keluar untuk bekerja, Dimas melihat kesempatan yang sempurna. Dia menyusup ke dalam apartemen dan diam-diam meneteskan ramuan pelet pangkanan itu ke sapu tangan milik Sari yang tergeletak di meja. Begitu ramuan itu terkena sapu tangan, Dimas merasakan hawa yang aneh menyelimuti ruangan, seperti ada kekuatan gelap yang mulai menguasai dirinya. Hari-hari berikutnya, Dimas menyaksikan perubahan yang aneh pada Sari. Gadis itu yang sebelumnya tidak pernah memandangnya dengan serius, kini mulai mendekatinya. Sari sering tersenyum padanya, berbicara lebih lama, bahkan sesekali menanyakan kabarnya. Dimas merasa dunia ini miliknya, dan sepertinya Sari juga mulai terpesona padanya. Tetapi, ada sesuatu yang terasa janggal. Ada kekuatan yang seakan-akan mengendalikan Sari, dan Dimas merasa semakin terperangkap dalam permainan ini. Suatu malam, ketika Dimas sedang menunggu Sari pulang dari kantornya, Sari tiba-tiba datang dengan wajah pucat dan tatapan kosong. "Dimas," suara Sari terdengar serak. "Ada yang salah dengan diriku. Aku merasa terjebak. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku lagi. Kenapa aku merasa seperti ini?" Dimas kaget. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat keliru. Sari bukan hanya jatuh cinta padanya, tapi dia juga terperangkap dalam pengaruh pelet pangkanan. Sari mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar, seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya, dan suara-suara aneh yang selalu berbisik di telinganya. "Aku merasa ada yang mengendalikan diriku, Dimas. Aku merasa tidak bebas lagi," kata Sari dengan suara gemetar. Dimas merasa takut. Apa yang telah dia lakukan? Apakah ini semua layak dilakukan demi mendapatkan cintanya? Tiba-tiba, dia teringat peringatan dukun tua itu, tidak ada yang bisa merubah takdir setelahnya. Sari mulai semakin tertekan, matanya sering terlihat kosong, dan dia menjadi mudah marah. Suatu malam, Sari menghilang. Dimas panik mencarinya ke seluruh penjuru kota, tetapi tidak ada jejaknya. Hingga akhirnya,
Dimas kembali ke dukun tua itu untuk meminta bantuan. Dukun itu menatapnya dengan tajam. Kau sudah memanggil kekuatan yang tak bisa dikendalikan, katanya. Sekarang kau harus membayar harga yang lebih besar. Di tengah malam yang sunyi, Dimas akhirnya menemukan Sari di sebuah tempat yang sunyi dan gelap, berdiri di tepian sungai dengan mata yang kosong. Sari, kau harus kembali. Ini semua salah, seru Dimas, tetapi Sari tidak menjawab. Tiba-tiba, tubuh Sari terjatuh ke dalam sungai, diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Dimas terjatuh, berlari menuju sungai untuk menyelamatkannya, namun sebelum sempat meraihnya, suara yang aneh bergema di telinganya. Kau telah mengingkari takdirmu, suara itu berkata. Dan sekarang, kau akan ikut dengan kami. Dengan ketakutan yang luar biasa, Dimas merasakan tubuhnya terangkat ke udara, ditarik oleh kekuatan gelap yang tidak bisa dia lawan. Pelet pangkanan telah menuntut harga, dan tak ada yang bisa menghindarinya. Sejak malam itu, Dimas dan Sari tidak pernah terlihat lagi. Mereka menjadi legenda yang diceritakan di kalangan warga Jakarta, sebagai peringatan akan bahaya mengutak-atik kekuatan gelap demi mendapatkan sesuatu yang tak seharusnya dimiliki.